nama saya Zizin Mulanda dari IPS 3. Saya akan menjelaskan peran sang proklamator Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan menjadi mahasiswa di Bandung pada tahun 1927. Bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, seringkali keluar masuk penjara. Kemudian, dari zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putera, Chosangi-in, dan PPPKI, serta pernah menjadi anggota BPU PKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu diantara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diasingkan di Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, sama Muhammad Hatta dan Muhammad Soebarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membaca teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Selamat pagi semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Jasmine Zulaika. Di sini saya akan menjelaskan sang proklamator Dr. Andes. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Mohatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin Putera, menjadi anggota BPU PKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Mohatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Mohatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Mohatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Mohatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Lanah Kusir, Jakarta. Saya rasa sudah cukup sampai sini penjelasannya. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya, dan saya mohon maaf bila saya ada salah dalam penyampaian kata ataupun itu. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan selamat pagi. Peran Insinyur Soekarno dalam proklamasi. 1. Merumuskan teks proklamasi. 2. Membaca teks proklamasi bersama Hatta. 3. Disebut sebagai Bapak Proklamator. Peran Hatta dalam proklamasi, yaitu mendampingi Insinyur Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi. Setelah mendampingi Insinyur Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi, dia langsung dilantik sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia sejak tahun 1945 hingga 1956.